wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safia Nadira. Perkenalkan, nama saya Hana Nabila. Perkenalkan, nama saya Julfa Maulia. Kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai desain pembelajaran inovatif. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Aisyah. Kepadanya saya persilahkan. Desain pembelajaran inovatif. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pembelajaran inovatif. Kata inovatif berasal dari kata sifat bahasa Inggris inovatif. Kata ini berakar dari kata kerja to innovate, yang mempunyai arti menemukan sesuatu yang baru. Dengan demikian, pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai suatu rancangan pembelajaran yang baru, belum pernah ada sebelumnya, dengan tujuan memberikan kontribusi kepada siswa dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan menuju perubahan yang lebih baik. Selain itu, inovasi pembelajaran juga bertujuan untuk memecahkan suatu masalah pembelajaran yang dialami guru. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran inovatif, dasar filosofi konstruktivisme. Yang pertama, terdapat kelompok penelitian atau group investigation yang biasa disingkat dengan GI, yang dimana melatih siswa mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah serta melatih kecakapan berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya, terdapat strategi belajar berdasarkan masalah atau problem-based learning, atau biasa disingkat dengan PBL. PBL dapat membangkitkan minat siswa nyata dan sesuai untuk membangun kemampuan intelektual. Yang terakhir, terdapat strategi inquiry. Inquiry dapat melatih kecakapan berpikir siswa dan meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Terima kasih kepada Aisyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai hubungan pembelajaran inovatif dengan kreativitas siswa. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student center. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri atau self-directed dan dimediasi oleh teman sebaya atau peer-mediated instruction. Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktif fisik. Selain itu, pembelajaran inovatif juga biasanya berlandaskan paradigma membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru, di mana proses transformasi ini terjadi melalui kreativitas baru siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri setting pembelajaran inovatif mendorong kreativitas siswa secara aktif. Ada 4. Yang pertama, ada menyediakan peluang kepada siswa belajar dari tujuan yang ditetapkan dan mengembangkan ide-ide secara lebih luas. Yang kedua, mendukung kemandirian siswa belajar dan berdiskusi, membuat hubungan, merumuskan kembali ide-ide, dan menarik kesimpulan sendiri. Yang ketiga, sharing dengan siswa mengenai pentingnya pesan bahwa dunia adalah tempat yang kompleks, di mana terdapat pandangan yang multi dan kebenaran sering merupakan hasil interpretasi. Yang terakhir, menempatkan pembelajaran berpusat pada siswa dan penilaian yang mampu mencerminkan berpikir divergen siswa. Secara lebih spesifik, peranan guru dalam pembelajaran inovatif yang berpengaruh pada kreativitas siswa adalah sebagai expert learner, sebagai manajer, dan sebagai mediator. Guru sebagai expert learner yang artinya yang memberi keputusan mengenai isi, menyeleksi proses-proses kognitif untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan mengelompokkan siswa. Yang selanjutnya ada model pembelajaran yang memiliki 5 unsur dasar menurut Joyce and Wells 1980. Yang pertama ada sintaks, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran. Yang kedua ada social system, adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Yang ketiga ada principles of reaction, artinya menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa. Yang keempat ada support system, yaitu segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir ada instructional dan nurtured effects, hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar atau instructional effect, dan hasil belajar di luar yang disasar atau nurtured effects. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Julfa.
Kepadanya saya persilakan. Nah, di sini ada model-model pembelajaran inovatif. Terdiri dari 3 model. Yang pertama yaitu pembelajaran konstekstual, dan kedua yaitu pembelajaran kooperatif, dan ketiga model pembelajaran kuantum. Nah, kembali lagi kita ke yang pertama, pembelajaran konstekstual. Pembelajaran konstekstual adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Misalnya, kembangkan pemikiran anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya bagi dunia nyata. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran dengan cara mengkelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. Kemampuan siswa dalam setiap kelompok adalah heterogen. Maksud dari materi tersebut yaitu siswa didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama, dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik siswa meningkatkan dan siswa dapat menerima sebagai keragaman dari temannya, serta berkembangnya keterampilan sosial. Nah, yang ketiga yaitu model pembelajaran kuantum. Metode kuantum adalah pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar dengan menyingkirkan hambatan yang menghalangi proses belajar alamiah dengan secara sengaja menggunakan musik, mewarnai lingkungan sekeliling, menyusun bahan pengajar yang sesuai, cara efektif pembelajaran, dan keterlibatan aktif siswa dan guru. Pembelajaran kuantum ini dapat memberikan manfaat yang bermakna dan juga menekankan pada tingkat kesenangan dari peserta didik atau siswa. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin sekian dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.